Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta sayangi. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, masih di fikih. Kita akan belajar tentang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau di pelaksanaannya ini kita akan belajar tentang niatnya ya. Kalau sunnah rawatib itu kemarin kan yang dua rakaat gitu ya. Sekarang Bapak akan jelaskan, akan kasih tahu niatnya, yang qobliyah sama ba'diyah. Oke. Kalau qobliyah itu berarti sebelum, kalau ba'diyah itu berarti sesudahnya ya. Oke. Pokoknya sampai baper asal tahu aja masuk. Makanya nafas. Nah saya latihan cuma ya tak. Saya kalau kan bisa bisa. Mengapa kau pergi? Ini lah. Oke, yang sebelum salat fardu berarti niatnya seperti ini. Usolli sunnata qobliyatal dzuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah sebelum sholat zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala, seperti itu ya. Oke, lanjut ke niat sholat sunnah setelah ya. Yang nomor 2 ini setelah sholat fardu. Kalau setelah sholat fardu niatnya seperti ini. Yang dari sini sampai sini sama, cuman yang diubah ini qobliyah itu menjadi ba'diyah. Oke, kalau yang setelah sholat fardu, contohnya setelah sholat zuhur, yakni seperti ini: usolli sunnata ba'diyata zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah setelah sholat zuhur 2 rakaat
karena Allah Ta'ala. Oke. Di halaman 5 itu kopiannya kenapa ada di belakang Pak, ada di setelahnya rokaat ini? Boleh, nggak apa-apa. Kopiah ada di belakang boleh, dia ada di belakang juga boleh, ada di depan pun juga boleh. Berarti ada dua opsi, ada dua pilihan. Taruh di depan boleh, taruh di belakang juga boleh. Oke, silakan ditulis. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmahnya ya. Hikmahnya apa saja Pak kalau kita sholat sunnah rawatib? Yang pertama pastinya ya kita akan terhindar dari siksa api neraka. Itu satu. Sudah ada di halaman 6, terhindar dari siksa neraka. Kenapa? Karena memang pahala sholat itu adalah pahala yang akan pertama kali dihisab di dalam kubur. Jadi kalau kita sering sholat sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan akan terhindar dari siksa kubur. Oke, yang kedua pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa kita mendapatkan rahmat dari Allah? Karena Allah itu suka terhadap orang yang beribadah ya. Pastinya kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ngomong ya. Ini ditaruh nih. Selanjutnya mendapatkan tempat di surga. Kalau kita sudah terhindar dari neraka, pasti tempat kita itu ada di surga. Ya, mendapatkan surga. Lanjut. Menutup dan melengkapi kekurangan yang terdapat pada sholat fardu, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa hadis firman Allah, jika kalian kurang dalam sholat fardu dan memiliki sholat sunnah, maka sholat sunnah itu akan melengkapi sholat fardu. Jadi Pak, Mau foto video sama. melengkapi pahala Ya, sholat dulu aja. fardu. Ya, melengkapi sholat fardu. Yang nomor 5, menambah kebaikan dan menghapus keburukan. Ini pasti karena sholat itu akan mencegah kita dari perkara keji dan mungkar. Jadi pasti kita akan selalu berbuat baik. Pasti kita akan menambah baik dan menghapus keburukan. Tambah kebaikan dan menghapus keburukan ya. Jadi itu yang pertama, kita pasti terhindar dari api neraka, kemudian pasti mendapatkan rahmat Allah, kemudian mendapatkan surga. Kalau terhindar dari neraka pasti akan masuk surga. Lanjut, sebagai pelengkap dari sholat fardu. Yang terakhir, menambah kebaikan dan mengurangi keburukan. Oke, selanjutnya kita masuk di tata cara sholat sunnah rawatib. Tata cara sholat sunnah rawatib, bagaimana Pak cara kita sholat sunnah rawatib? Sebenarnya sholat sunnah rawatib itu sama dengan sholat fardu yang lain atau sama dengan sholat subuh ya. Oke,
Yang pertama pasti kita akan niat ya, ada di halaman 7. Mari kita buka halaman 7. Yang pertama itu pasti niat. Kalau tidak niat ya kita tidak bakal sholat ya. Kalau kita sholat pasti kita akan berniat. Kemudian tidak dengan azan dan iqamah. Tidak, kita kalau sholat sunnah rawatib tidak usah azan, tidak usah iqamah, maksudnya kita sebelum biarkan kita mendengar azan dari orang lain gitu ya, kita tidak usah azan lagi ya, atau iqamah dulu sebelum sholat gitu ya. Selanjutnya nomor 3, dikerjakan tidak dengan berjamaah atau dikerjakannya secara munfarid sendirian. Selanjutnya bacaannya tidak dinyaringkan. Kalau sholat sunnah itu tidak dinyaringkan, tetapi kalau kita sendirian boleh saja bacaannya itu dinyaringkan seperti Al-Fatihah atau surah-surah pendeknya. Cuma kalau banyak orang lebih baik jangan dinyaringkan, takut mengganggu orang lain yang sedang sholat. Selanjutnya jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Kan ada orang yang sholat sebelum sholat duhur itu 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Ya, jadi 2 rakaat gitu ya. Sholat 2 rakaat salam. 2 rakaat salam seperti itu ya. Jangan disatuin menjadi 1 salam. Oke, lanjut. Yang terakhir, diutamakan tempat mengerjakan bergeser atau pindah dari tempat sholat fardu ya. Jadi kita dianjurkan untuk pindah. Contohnya kita sholat duhur di sini, salam di sini, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita mau sholat sunnah fardu. Setelah fardu itu kita berdoa. Habis itu kita mau sholat sunnah, maka kita dianjurkan untuk bergeser ya, atau pindah ya. Tidak usah jauh-jauh, bergeser secukupnya saja, atau lebih baik kita bergeser ke depan ya, kalau di depan sudah tidak ada orang yang sholat. Oke, cukup sampai di situ penjelasan Bapak hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk fikih ini belum ada tugas ya, cuman nyatat saja nanti tugasnya kalau sudah kelar materinya ya. Oke, semuanya ditulis dari yang Bapak jelaskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.